Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dias Ramawati, NPM 171441000086. Di sini saya berada di kelas 6A3 dengan tujuan untuk menjelaskan operasi biner pada matematika. Simak. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi biner. Yang pertama adalah operasi perkalian pada matriks. Apakah operasi biner? Terangkan dengan satu contoh. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa operasi biner bisa dikatakan operasi biner dengan memiliki 5 syarat. Yang pertama, tertutup. Yang kedua, komutatif. Yang ketiga, asosiatif. Yang keempat, unsur satuan atau identitas. Yang kelima adalah unsur balikan ataupun inverse. Nah, di sini kita mulai saja langsung untuk yang syarat yang pertama, yaitu tertutup. Kita memiliki syarat yaitu A, untuk setiap A, B anggota bilangan bulat ataupun Z, maka A kali B sama dengan C anggota bilangan bulat ataupun Z. Di sini kita menggunakan salah satu contoh yaitu matriks dengan contoh A. Kita menggunakan rumus umum dulu ya teman-teman. Kita menggunakan B, C, D, E dan P. Mohon maaf, ini P bukan B, ini P. P sama dengan Q, R, S, T. Setelah itu kita kalikan. Kita kalikan kedua A dan P ini. Masih ingat kan teman-teman cara mengalikan dua buah matriks, yaitu baris dikali kolom. Kita kalikan, berarti barisnya adalah B dikali Q ditambah C dikali S. Yang kedua sama saja, baris pertama dikali baris kedua, yaitu B dikali R ditambah C dikali T. Untuk yang kedua, kolom yang kedua, baris yang kedua itu sama, D dikali Q ditambah E dikali S. Yang terakhir, pojok bawah itu D dikali R ditambah E dikali T. Kita bisa lebih mudah menggunakan angka. Ini adalah rumus khususnya ya teman-teman, bukan rumus khusus sih, ini adalah bentuk dari rumus umumnya. Kita misalkan dengan A itu memiliki nilai 1, 2, 3, 4 dan P sama dengan 1, 1, 2, 2. Kita akan membuktikan apakah A dikali P ini merupakan suatu bilangan bulat juga ataupun tidak. Kita langsung saja ya teman-teman. A dikalikan P sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Yang selanjutnya 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Selanjutnya 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. Yang baris selanjutnya 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. Kita jumlahkan ya teman-teman. 1 kali 1, 1 ditambah dengan 2 kali 2, ya betul sekali 5. Sama 1 kali 1 ditambah 2 kali 2, ya betul sekali 5. Setelah itu 3 kali 1 dikali ditambah 4 kali 2, 4 kali 2 8 ditambah 3 11 ya teman-teman. 3 kali 1 3 ditambah 4 kali 2 sama ya teman-teman 8, jadi 11 juga. Ini hasil untuk
A dikalikan P. Dari matriks ini maka dapat kita simpulkan bahwa A kali P sama dengan C ya teman-teman. Ini dengan C anggota bilangan bulat ataupun Z. Maka terbukti bahwa A kali P sama dengan C adalah anggota bilangan bulat, maka itu terbukti bahwa ini merupakan tertutup. Syarat pertama kita sudah mengetahui hasilnya, dengan itu merupakan operasi biner. Kita menuju ke syarat kedua, yaitu kita masuk untuk yang sifat yang kedua, yaitu komutatif. Apa sih komutatif itu? Komutatif itu sama dengan A kali P sama dengan P kali A, di mana A, P merupakan anggota bilangan bulat dengan P sama bilangan bulat juga, A juga bilangan bulat. Kita menggunakan matriks. Matriksnya ini umum ya teman-teman, yaitu menggunakan B, C, D, E, dan P itu Q, R, S, T. Oke. Selanjutnya kita akan membuktikan yang pertama dulu, yaitu A kali P dengan menggunakan matriks umum, yaitu B kali Q ditambah C kali S. Yang kedua yaitu B kali R ditambah C kali T. Setelah itu D kali Q ditambah E kali S. Setelah itu D kali R ditambah E kali T. Setelah itu kita balik, kita menggunakan yang kedua, yaitu P kali A. Sama saja seperti A kali P, hanya saja untuk yang ini berarti kan baris dikalikan dengan kolom ini, sehingga Q kali B ditambah R kali D dan Q kali C ditambah R kali E dan S kali B ditambah T kali D dan S kali C ditambah T kali E. Ini merupakan hasil dari perkalian A kali P dan P kali A. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat bahwa ini tidak sama dengan ini. Kita agar lebih percaya lagi kalau ini merupakan bukan operasi biner, kita menggunakan contoh. Contoh di sini kita menggunakan A sama dengan 1212 dan P merupakan 3412. Langsung saja kita kalikan A kali P, yaitu 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 dan 1 kali 4 ditambah 2 kali 2. Setelah itu 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 dan 1 kali 4 ditambah 2 kali 2. Kita langsung menjumlahkan saja hasilnya agar lebih jelas. Maka kita dapat jumlahkan 3 kali 1 tambah 2 kali 1 5, 4 kali 1 tambah 2 kali 2 8, 3 kali 1 tambah 2 kali 1 5, 4 kali 1 kali 2 kali 2 8. Ini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita menggunakan P kali A. Sama saja, hanya saja untuk yang pertama letaknya itu baris dikalikan kolom, sehingga kita akan mendapatkan 3 kali 1 ditambah 4 kali 1 dan 3 kali 2 ditambah 4 kali 2. Setelah itu 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 dan 1 kali 2 ditambah 2 kali 2. Maka dapat kita jumlahkan hasilnya itu ada 7, 14, 16, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 1
3, 6. Jelas terlihat bahwa ini P kali A dengan A kali P memiliki jumlah yang berbeda, sehingga kita dapat simpulkan bahwa sifat komutatif dari P kali A tidak sama dengan P kali A. Maka ini merupakan bukan operasi biner. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk yang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif di sini merupakan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, di mana A, B, C merupakan anggota bilangan bulat. Kita langsung saja menggunakan menggunakan angka, karena kita kalau menggunakan huruf terlalu panjang, jadi kita langsung menggunakan angka saja. Dengan matriks A merupakan 1, 2, 3, 4, matriks B 2, 1, 3, 4, matriks C 4, 2, 1, 3. Dari ini kita kalikan dulu yang pertama, yaitu A kali B dikali C. Sama saja, hanya saja pengalinya itu mana yang lebih dahulu, yaitu A kita kalikan. Ini ada 2 karena kita memiliki 2 bagian untuk dikalikan. A sama dengan 1, 2, 3, 4 dikalikan 2 kali 1, 2, 1, 3, 4. Ini B. Setelah itu kita kalikan yang di luar, yaitu C 4, 2, 1, 3. Kita kalikan dulu ya teman-teman yang di dalam, yaitu sama saja 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 3 6. Setelah itu 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 2 kali 4 8. Setelah itu 3 kali 2 6, 6 ditambah 12 yaitu 18. Setelah itu 3 kali 1 3 ditambah 16 itu, maka hasilnya sama dengan 8, 9, 18, 19. Ini ya teman-teman hasilnya untuk A kali B dikali C. Kita ganti lagi dengan A dikali B kali C. Sama saja, hanya untuk yang mengalikan pertamanya itu menggunakan B kali C dulu. Kita masukkan langsung B sama dengan maaf teman-teman, ini A. Jadi 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 2 kali kolom 2, 1, 3, 4 dan C nya ini B 4, 2, 1, 3. Oke. Di sini yang kita kalikan itu yang B kali C dulu ya teman-teman, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan B dan C, yaitu 2 kali 4 8 ditambah 1 jadi 9, 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 3 jadi 7. Setelah itu 3 kali 4 12, 4 kali 1 4 jadi 12 tambah 4 16. Setelah itu 3 kali 2
3 kali 2 6 ditambah 12 jadi 18. Ini ya teman-teman hasil untuk yang pertama. Kita dapat lihat, ini hasil untuk yang kedua, kita dapat lihat bahwa hasil yang dimiliki ini tidak sama. Jadi ini merupakan bukan syarat dari biner, karena syarat dari biner itu hasil dari kali A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Dan kita dapat lihat bahwa ini tidak sama dengan ini. Maka ini bukan merupakan syarat, bahwa ini bukan termasuk operasi biner. Setelah itu syarat yang keempat, yaitu identitas. Identitas ini sama dengan satuan ya teman-teman. Yaitu kita langsung saja bahwa di identitas ini kita menggunakan A dikalikan E ini karena kita matriks, jadi kita menggunakan matriks identitas sama dengan A. Jadi hasil kali matriks A dikalikan E itu akan sama dengan A, di mana A, E merupakan anggota bilangan bulat. A, matriks A. Kita mengambil salah satu contoh saja ya teman-teman, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 1 dan dikalikan dengan 1001. Ini merupakan E atau sama dengan matriks identitas. Kita langsung saja kalikan, yaitu 1 kali 1 1, 2 kali 0 0, dan 1 kali 0 0. Berarti ini, maaf salah ya teman-teman, ini 1 kali 1 1, 2 kali 0 0, jadi hasilnya 1. Setelah itu 1 kali 0 0, 2 kali 1 2, jadi hasilnya 2. Setelah itu 3 kali 1 3, 1 kali 0 0, jadi hasilnya 3. 3 kali 0 0, 1 kali 1 1. Maka kita dapat lihat bahwa hasil dari ini merupakan sama dengan A dikalikan dengan matriks A. Jadi apapun matriksnya, apabila dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya tetap matriks itu sendiri. Itu merupakan syarat yang keempat, bahwa dia terpenuhi sebagai operasi biner. Selanjutnya syarat yang kelima, yaitu inverse. Inverse di sini kita berikan rumus umum dahulu, dengan A inverse sama dengan 1 per A kali D dengan, sebentar ya teman-teman, dengan A kali D dikurang B kali C. Dengan A inverse tadi ini matriksnya sama dengan A, B, C, D. Setelah itu kita inversekan, maka matriksnya berubah menjadi D min B min C A. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu mengubah bentuk matriksnya dulu. Ya, kita langsung masuk ke contoh, yaitu A merupakan 7 negatif 5 4 negatif 3. Ini kita mencari inversenya dulu, yaitu kita cari dulu A kali D.
21, negatif 21, dikalikan B kali C, B kali C 20, berarti negatif, dikurang jadi 20, jadi ini berubah menjadi positif ya teman-teman. Jadi masih 1 negatif 1 sama dengan 1, sama kita ubah bentuknya menjadi 3, 5, 4, 7. Setelah itu kita kalikan ya teman-teman, kita kalikan matriks A dengan matriks A inverse. Ini syaratnya adalah ini dikatakan operasi biner bila A dikalikan A inverse itu hasilnya matriks identitas. Ya, kita cari dahulu matriksnya sama saja. Contohnya ini dengan dikalikan dengan ini, maka dikalikan A inverse negatif 3, 5, negatif 4, 7. Kita langsung kalikan. Ini hasilnya negatif 21 ditambah 20, maka hasilnya 1. Setelah itu 7 dikalikan 5, 30, negatif 30, maka 0. Setelah itu 4 kali negatif 3, 12, ditambah negatif 4 ditambah dikali negatif 4, yaitu hasilnya 0. 4 kali 5, 20, dikurangi ditambah negatif 3 dikali 7, yaitu negatif 1. Ini sama ini tadi negatif 1, maka kita dapat lihat bahwa ini hasilnya merupakan sama, yaitu merupakan matriks identitas. Matriks identitas ini kita sebut dengan E. Maka syarat kelima itu merupakan betul, termasuk inverse merupakan syarat dari operasi biner dengan berikut. Maka inverse di sini itu termasuk syarat operasi biner yang benar. Maka kita dapat simpulkan bahwa operasi biner memiliki 5 syarat. Operasi biner memiliki 5 syarat, yaitu tertutup. Tadi syarat tertutup ya benar, maka ini benar. Syarat A komutatif, yaitu tadi salah. Setelah itu syarat asosiatif tadi tidak sama, dan syarat identitas atau satuan itu benar, sedangkan syarat balikan atau inverse itu benar. Maka kita dapat simpulkan bahwa operasi biner di sini merupakan perkalian dari matriks A atau matriks tertentu dengan matriks tertentu, itu bukan merupakan operasi biner. Sekian untuk video selanjutnya, kita dapat lihat. Baik, yang selanjutnya adalah operasi biner. Yang kedua yaitu mencari contoh operasi biner yang operasi binernya gabungan penjumlahan dan perkalian, dengan memisalkan operasi binernya didefinisikan dengan A plus 2 kali B. Nah, di sini kita menggunakan contoh operasi biner menggunakan matriks ya teman-teman. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah tertutup, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat ini adalah unsur satuan ataupun identitas, yang kelima balikan ataupun inverse. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk yang pertama, tertutup. Yang tertutup kita misalkan dengan A, B merupakan anggota bilangan bulat dengan A tambah 2 kali B yang nantinya 2 kali B ini sama juga, atau 2 tambah
A tambah B sama dengan C, dengan C merupakan anggota bilangan bulat. Kita langsung saja dengan menggunakan matriks A, yaitu kita langsung menggunakan contoh ya teman-teman, angka 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya B adalah 3, 1, 2, 1. Kita akan ini syaratnya tertutup bila C ini adalah anggota bilangan bulat juga, dimana kita menggunakan syarat yang pertama tadi bahwa A plus 2 kali B, maka kita kalikan dulu 2 kali B nya, yaitu A 1, 2, 3, 4 dikalikan 2 kali B, yaitu 3, 1, 2, 1. Ini hasilnya dapat kita lihat ya teman-teman, langsung saja. Kalau ini langsung 2 dikalikan 3, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 1 juga. Jadi hasilnya adalah ini sama dengan 6, 2, 4, 2. Nih, maka kita langsung tambahkan A ditambah 2 kali B sama dengan A. Sini A itu ada 1, 2, 3, 4 dan 2B 6, 2, 4, 2. Maka kalau penambahan tidak seperti perkalian yang harus baris dikalikan dengan kolom, tidak. Tapi kalau penambahan cukup dengan menambahkan bagian yang sama atau di bagian itu ataupun sama letaknya, yaitu hasilnya maka A plus 2B sama dengan C sama dengan 2, 1 ditambah 6, 7, 2 tambah 2, 4, 3 ditambah 4, 7, 4 ditambah 2, 6. Maka hasilnya ini ya teman-teman. Dan ini merupakan suatu bilangan bulat. Maka terbukti bahwa perkalian dari A ditambah 2B dengan menggunakan matriks merupakan tertutup dan merupakan operasi biner. Kita dapat centang pada ini tadi, istilah tadi tertutup, dia memenuhi syarat. Yang kedua adalah asosiatif. Kita dapat lihat ya teman-teman, kalau yang kedua itu adalah komutatif, maaf. Jadi yang kedua adalah komutatif, dimana komutatif itu adalah A ditambah, tadi didefinisikan bahwa A ditambah kali 2B sama dengan 2B ditambah A, dimana A, B merupakan anggota bilangan bulat. Kita langsung saja dengan mengalihkan atau memilih dulu salah satu. Saya memilih yang ini dulu dengan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan matriks B merupakan 3, 1, 2, 1. Ini belum dikali ya teman-teman. Kalau udah ini sama dengan 2 kali B nya itu sama dengan 6, 2, 4, 2, sama yang seperti yang tadi. Terus kita tambahkan A ditambah 2B. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Setelah itu 2B sama dengan ini ditambah sama dengan 6, 2, 4, 2. Maka hasilnya adalah 7, 4, 7, 6. Hasilnya ini merupakan C. Setelah itu apakah sama dengan 2B ditambah A? Mari kita lihat. 2B ditambah A sama dengan 2B, di sini sama dengan ini.
maka 2B adalah 6, 2, 4, 2 ditambah dengan A ini yaitu 1, 2, 3, 4. Ini hasilnya adalah 7, 4, 7, 6. Nah, ini hasilnya sama, berarti komutatif dari perkalian matriks penambahan matriks A plus 2B merupakan syarat komutatif yang benar atau sudah memenuhi syarat bahwa ini merupakan operasi biner pada matematika. Kita centang ya teman-teman agar tidak lupa. Setelah itu adalah asosiatif. Asosiatif ini sama seperti pada umumnya, itu A ditambah 2B ditambah, ini dikurungin ya teman-teman, ditambah C. Itu dikatakan asosiatif apabila A sama dengan A ditambah 2B ditambah C. Nah, di sini kita menggunakan matriks A sama dengan 1, 3, 2, 4 dan matriks B merupakan 3, 1, 2, 1. Setelah itu matriks C merupakan 2, 3, 4, 1. Kita sudah mendapatkan matriksnya. Setelah itu kita menambahkan untuk yang pertama dulu, yang ini, yaitu A ditambah 2B di dalam kurung, setelah itu ditambah lagi dengan C. Kita langsung masukkan A sama dengan 1, 3, 2, 4 ditambah 2B yaitu 6, 2, 4, 2 ditambah dengan C 2, 3, 4, 1. Kita operasikan dulu yang pertama atau yang di dalam kurung ini, yaitu dengan menambahkannya langsung ya teman-teman, dengan letak ataupun yang sesuai. Jadi hasilnya 1 tambah 6, 7, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 2, 6. Hasilnya ini, tapi belum kita tambah ini dengan yang C. Mari kita tambah dengan yang C, yaitu 2, 3, 4, 1. Langsung saja kita tambah. Ini adalah hasil kali dari A tambah 2B. Maka hasil kali pertambahan dari A ditambah 2B ditambah C sama dengan, langsung saja, 9, 5 tambah 3, 8, 6 ditambah 4, 10, 6 tambah 1, 7. Maka hasilnya ini. Setelah itu apakah sama dengan penambahan dengan A yang di luar kurung? Mari kita lihat. Dengan A ditambah 2B ditambah C. Kita langsung memasukkan ke dalam matriks saja, yaitu A sama dengan 1, 3, 2, 4 ditambah dengan 2B yaitu 6, 2, 4, 2 ditambah dengan C yaitu 2, 3, 4, 1. Ini C, ini C teman-teman. Nah, dari ini kan yang di dalam kurung 2B ditambah C, berarti yang kita operasikan dahulu yaitu yang di dalam kurung dulu, atau 2B plus C. Nah, kita operasikan dulu ini teman-teman. Kita langsung tambahkan saja, yaitu hasilnya 8 ditambah 2 tambah 3, 5, 4 ditambah 4, 8, 2 tambah 1, 3. Nah, dari hasil ini kita tambahkan dengan A, sama dengan A ditambah 2B,
ditambah C sama dengan, kita langsung tambahkan saja, 9, 8, 10, 7. Apakah sama? Kita lihat, ternyata sama. Berarti asosiatif dari A ditambah 2B plus C sama dengan A ditambah 2B plus C ini adalah benar ataupun merupakan syarat dari operasi biner. Kita centang dulu ya teman-teman supaya kita tidak lupa apakah itu sudah merupakan syarat atau belum. Setelah itu unsur satuan ataupun identitas. Kita lanjut saja ke unsur identitas. Nah, di unsur identitas ini sama seperti yang tadi, yaitu dengan menggunakan A plus E sama dengan A, di mana A merupakan anggota bilangan bulat dan E merupakan, kalau yang tadi merupakan bilangan matriks identitas, sama halnya dengan ini, yaitu matriks identitas. Kita buktikan langsung dengan menggunakan contoh ya teman-teman, yaitu A plus E sama dengan A. A sama dengan 1, contohnya 2, 3, 4, dan E, ingat matriks identitas, masih ingat matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Ini langsung saja kita tambahkan dari kedua matriks ini, apakah sama dengan A ataupun beda kita tidak tahu ya teman-teman. Kalau tadi perkalian itu sama, kalau ini tidak tahu. Kita tambahkan 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 0, 2, 3 ditambah 0, 3, 4 ditambah 1, 5. Apakah sama dengan A yang di awal? Apakah sama? Ternyata berbeda. Tidak sama. Jadi untuk identitas dia bukan termasuk operasi biner pada matriks dan tidak terpenuhi syaratnya. Kita silang ya teman-teman. Setelah itu unsur balikan ataupun inverse. Yang kelima, yang terakhir ini teman-teman, inverse. Inverse ini sama. Kita ingatkan lagi dengan rumus inverse, yaitu A, matriks A itu kita rumus umumnya dulu, A, B, C, D sama. Itu mencari inverse-nya sama dengan AD dikurangi BC. Setelah itu kita kalikan dengan matriksnya ini sudah kita ubah, D min B min C dan A. Nah, setelah itu kita akan membuktikan bahwa A ditambah A inverse itu sama dengan E, dimana E merupakan unsur identitas ya teman-teman, yang tadi sama merupakan matriks identitas. Kita akan membuktikan dulu. Yang pertama adalah kita mengubah matriks A ke dalam inverse dari A itu sendiri. Itu 1 per AD. A kali D yaitu negatif 21 dikurang B kali C 20. Berarti sama dengan 1, dimana 1 dikalikan matriks negatif 1 per 1 sama dengan 1 ya teman-teman. Ini kita balik dengan menggunakan acuan ini, yaitu negatif 3, 5, negatif 4, dan 7. Setelah itu langsung saja setelah kita mendapatkan ini sama dengan negatif 3, 5, negatif 4, dan 7. Kita langsung operasikan dengan menjumlahkan A dengan A inverse itu, apakah dia termasuk unsur identitas? Mari kita lihat. A ditambah A inverse itu sama dengan
7, negatif 5, 4, dan 3. Ini ditambah dengan negatif 3, 5, negatif 4, 7. Kita langsung tambahkan saja. Ini 7 ditambah negatif 3 jadi 4, negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0, 4 ditambah negatif 4, 0, 3 ditambah 7 yaitu 10. Ini memang ada 2, tapi ini bukan matriks identitas, jadi ini bukan termasuk syarat dari operasi biner, sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk mencari ini bukan syarat ya teman-teman. Jadi syaratnya dengan menggunakan ini definisi A plus 2B ini dengan contoh matriks, kita menggunakan matriks, dia bukan termasuk operasi dari biner matematika. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.